Shalom, nama saya Diah Nadila Bogar. Saya dari kelas 2 MD1. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan iman dengan ipteks atau ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, pada awal ini saya akan menjelaskan apa itu iman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian apa itu seni. Oke, yang pertama iman. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru, yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan lain sebagainya. Seni dapat berupa tari, lukisan, ukiran, dan lain-lain. Oke, adapun ayat yang berhubungan dengan topik yaitu hubungan iman dengan ipteks. Pada saat ini saya mengambil dua ayat yang terdapat dalam Amsal 1 ayat 5 yang berbunyi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Melalui ayat ini, kita sebagai manusia didorong oleh firman Tuhan untuk mendengar dan menambah ilmu agar supaya kita setiap manusia memperoleh pengertian dan memperoleh pertimbangan terhadap suatu hal. Kemudian ayat yang kedua terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27-28 menggambarkan bahwa Allah memberikan suatu amanat bagi manusia untuk menaklukkan alam semesta. Terdapat hubungan positif antara iman dengan ipteks, yaitu yang pertama, hubungan positif iman dengan ipteks harus disyukuri karena merupakan karunia Tuhan kepada manusia untuk berakal budi dan berpikir secara rasional sehingga ilmu dapat berkembang. Dengan berakal budi kita sebagai manusia, kita dapat berpikir secara rasional sehingga setiap apapun yang ada dalam dunia ini kita dapat mengembangkan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian hubungan positif yang kedua yaitu harus disyukuri dan diterima secara positif karena Allah menyatakan kasih-Nya dengan kemajuan teknologi yang ada. Dengan kita manusia berpikir dan mengembangkan ilmu yang kita dapat pada saat ini, Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita dengan adanya teknologi. Dan hal tersebut kita harus syukuri dan kita harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian hubungan positif yang ketiga dalam hal ini yaitu seni, yaitu merupakan karunia Tuhan dalam kehidupan yang harus disyukuri setiap hari. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang biasanya kita jumpai, yaitu contohnya dalam bidang seni, kita menyanyikan sebuah lagu rohani yang bermanfaat bagi setiap pribadi kita dalam menguatkan iman kita, dalam menguatkan hati kita dan untuk berpegang dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Pada saat ini saya mau katakan iptek mempengaruhi iman seseorang. Contohnya, pada saat ini kita semua menggunakan sosial media. Contohnya Facebook. Bagaimana sih iptek mempengaruhi iman seseorang? Saya dapat mencontohkan melalui apa yang kita tulis di dalam status kita di Facebook. Melalui status kita di Facebook, seseorang dapat menggambarkan bagaimana iman seseorang.
hal-hal positif yang Anda tulis dalam halaman Facebook Anda merupakan menggambarkan iman Anda yang lebih baik dari orang-orang yang menulis status di Facebook yang mengandung hal-hal yang negatif. Adapun pengaplikasian pemanfaatan iptek yang saya ambil contohnya melalui handphone yang kita pakai setiap hari. Adapun manfaat handphone, yang pertama, handphone dapat membuat kita manusia dapat mudah melakukan komunikasi. Kemudian yang kedua, melalui handphone kita dapat mencari informasi atau ilmu. Sebagai manusia, maksud saya sebagai mahasiswa, pada saat ini masa-masa pandemi, handphone merupakan hal yang penting, hal yang bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa, di mana setiap kita mahasiswa memerlukan handphone untuk berinteraksi dengan dosen dan teman-teman kita dalam lingkup belajar mengajar kita di perkuliahan. Kemudian ada pun manfaat yang ketiga, yaitu handphone dapat memberikan hiburan kepada kita setiap teman-teman, setiap manusia yang ada. Kemudian manfaat handphone dapat menyimpan data. Setiap data yang kita perlukan atau data yang kita inginkan disimpan di handphone, hal tersebut dapat dilakukan. Kemudian handphone terdapat dampak dampak positif dan dampak negatif terhadap penggunaan handphone. Dampak positifnya sudah saya sampaikan selebihnya pada manfaat handphone, yaitu memberikan informasi, memberikan hiburan, dapat mempermudah komunikasi. Kemudian yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah dampak negatif dari penggunaan handphone. Seperti yang kita lihat pada saat ini, handphone dapat menyebabkan, dengan penggunaan handphone, yaitu dengan kita menggunakan sosial media, penyebaran hoax dapat tersampaikan dengan mudah dan cepat. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harus memilah-milah informasi yang benar terhadap apa yang kita baca di halaman sosial media kita. Kemudian yang kedua, dampak negatif dari handphone, seperti yang kita lihat pada saat ini, contohnya membuat status Facebook yang menyinggung dan menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, dampak negatif yang saya lihat adalah melalui handphone kita dapat mendownload game-game yang ada, contohnya yang tidak lazim lagi dalam kalangan anak muda, yaitu game. Dengan adanya game, kadang-kadang teman-teman atau setiap pengguna game atau biasa disebut gamers melupakan waktu, membuang-buang waktu hanya untuk bermain game dan melupakan Tuhan pada saat-saat membaca firman, berdoa, dan beribadah kepada Tuhan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dengan iman. Saya Dian Danila Bogar, terima kasih. Shalom.